Tidak semua terbuang sampah itu ke TPA, tapi ada nilai manfaat yang bisa bernilai kita manfaatkan untuk kegiatan sosial di masyarakat. Ada beberapa meja dan kursinya itu terbuat dari limbah daur ulang atau upcycle. Dari rumah biasakan pilah sampah antara minimal organik dan anorganik. Ulang tahun yang ketujuh buat Siloka, kita melangkah setujuan agar alam lebih lestari lagi dan Siloka lebih peduli untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Ramdhani Wahyunda Putra, penanggung jawab dari Saung Sedekah Sampah Al-Iman. Al-Iman ini konsepnya sedekah, jadi sedekah melalui sampah. Jadi selama ini sedekah itu identik dengan uang, tapi kita coba dengan hal yang baru, yaitu sampah. Sampah yang selama ini menjadi masalah, kita ubah supaya lebih berkah untuk kemaslahatan dan alam terjaga kelestariannya. Awalnya kita dipertemukan oleh salah satu laj di Kota Tasikmalaya yang berpusat di Kota Bandung. Kita bertemu dengan tim manajemen dari Siloka. Alhamdulillah bertemu dengan Pak Aksol ya. Ketika itu kita komitmen untuk kerjasama, salah satunya kita narik sampah dari Siloka, kita pilah, kita manfaatkan. Untuk hasil penjualannya kita gunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari donasi sosial kemasyarakatan, kemudian ada masjid dan sosial kemasyarakatan lainnya. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan, dan kami minta, awalnya memang di Siloka sampahnya belum begitu terkelola dengan baik, belum terpilah, tapi alhamdulillah untuk saat ini lebih baik lagi. Sampahnya sudah terkelola, terpilah antara organik dan anorganik, dan itulah harapan kami supaya selain Siloka juga yang lainnya ikut menjaga kelestarian alam, salah satunya dengan memilah sampah dari hulunya, dari tempatnya, sehingga ada tidak semua terbuang sampah itu ke TPA, tapi ada nilai manfaat yang bisa bernilai kita manfaatkan untuk kegiatan sosial di masyarakat. Setelah kita berjalan kerjasama, alhamdulillah kita bertemu dengan Kang Arif ya, owner dari Siloka. Ternyata kita punya kesamaan vibrasi dan frekuensi, yaitu untuk program Zero Waste. Saya tahu sendiri bahwa dari Kang Arif, beliau menyatakan bahwa ada beberapa meja dan kursinya itu terbuat dari limbah daur ulang atau upcycle dari bahan-bahan daur ulang. Dari situ saya yakin bahwa Siloka punya prinsip yang luar biasa untuk program sustainable kelestarian alam. Dari beberapa kali pertemuan, kita pun sepakat mengadakan workshop bersama tim Siloka dari beberapa cabangnya gitu. Dan saya menjadi salah satu narasumber memberikan sedikit wawasan tentang bagaimana cara mengelola sampah lebih baik lagi. Selama ini alhamdulillah setelah bekerja sama dengan Siloka, ada dampak beberapa program yang didukung oleh Siloka, dan salah satunya mungkin branding di kami ya, salah satunya ini yang saya pakai, dan ada rencana untuk pengembangan lebih lanjutnya, tapi belum sempat ketemu bersama Kang Arif. Tapi intinya punya kesempatan yang sama supaya program Zero Waste ini untuk terus berlanjut, berkembang, bukan hanya antara Siloka dan Al-Iman, tapi bisa lebih meluas lagi, lebih bertumbuh lagi kesadaran masyarakat atau resto dan kafe pelaku usaha lainnya untuk program Zero Waste. Harapan saya untuk Siloka semoga lebih baik lagi, lebih peduli lagi. Luar biasa, Siloka itu saya lihat kepeduliannya bukan hanya dari pengelolaan lingkungan, tapi sosial dan pengembangan yang lainnya itu luar biasa. Dan harapannya khususnya bagi lingkungan, Siloka bisa berperan aktif lagi, menyebarluaskan lagi program Zero Waste ini agar bisa meluas, bisa dilakukan oleh pelaku usaha yang sama, resto atau kafe yang lainnya, bisa bergerak bersama agar sampahnya terkelola dengan baik, tidak terbuang sia-sia. Nah, harapan khususnya bagi Al-Iman, bagi Siloka, yaitu semoga bisa berkembang lagi programnya, bisa membantu lagi
upgrade lebih baik lagi Al-Iman dalam hal penanganan sampahnya. Kemudian mudah-mudahan bisa terkoneksi dengan pihak-pihak yang bisa membantu lebih grow up lagi, lebih bertumbuh lagi Al-Iman ini, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang luas. Ya, bagi sobat semua, kita harus lebih respect lagi terhadap lingkungan, khususnya kita ini menempati posisi yang luar biasa di dunia tentang sampah ya, terutama sampah makanan. Kalau kita lihat sampah makanan TPA itu mayoritas yang kita buang hampir 50% itu adalah sisa makanan. Jadi buat teman-teman, sobat semua, ketika kita makan pastikan yang pertama tidak ada yang tersisa. Yang kedua, dari rumah biasakan pilah sampah minimal antara organik dan anorganik, dan selanjutnya tentunya tidak menyia-nyiakan sisa makanan ya. Sekarang bisa dimanfaatkan sebagai komposter atau bisa dimasukkan biopori dan yang lainnya. Dan satu lagi pesan saya ada khususnya bagi umat Islam, bahwa ada 2 fatwa. Yang pertama fatwa MUI tahun 2014, dilarang membuang sampah atau diharamkannya buang sampah sembarangan. Dan yang kedua di akhir 2025 hasil dari Munas MUI mengeluarkan fatwa kita dilarang membuang sampah ke sungai, danau, bahkan laut, sehingga alam kita tetap terjaga agar bisa kita wariskan ke generasi berikutnya dan terjaga kelestariannya. Selamat ulang tahun yang ke-7 buat Siloka. Kita melangkah setujuan agar alam lebih lestari lagi dan Siloka lebih peduli untuk semua.